akan melakukan kejahatan kepada sesama kita, kepada orang lain. Sebelum kita mendengarkan yang menjadi renungan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kembali kehadiran-Mu Tuhan untuk segala cinta kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan Yesus kami dapat kembali berkumpul di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu tujuan maksud kami kembali berada di hadapan-Mu pada saat ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan merenungkan kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menyertai anak-Mu pada saat ini Tuhan, sebab tidak ada kekuatan dalam dirinya, hanya kepada-Mu Tuhan. Aku mengandalkan-Mu, Engkau yang menjadi kekuatanku pada saat ini. Segala kuasa iblis, kuasa roh jahat, kiranya Tuhan hancurkan, kiranya Tuhan lepaskan kuasanya dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, yang menjadi ayat renungan kita pada siang hari ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 12b. Begini bunyinya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya sapa kita semuanya, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji syukur kita panjatkan kembali kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hingga pada saat ini Tuhan masih menyertai kita semua. Ada amin? Baik, dalam ayat firman Tuhan ini saya mengangkat sebuah tema dengan judul Aman dalam Perlindungan Tuhan. Hidup ini kita butuh sebuah yang namanya petunjuk. Mengapa kita butuh sebuah petunjuk? Karena petunjuk ini mengarahkan kita kepada arah yang lebih baik. Contohnya saja, ketika anak-anak berkemah atau yang namanya menjelajah, mereka pasti butuh sebuah kompas atau sebuah petunjuk. Jika mereka tidak mempunyai petunjuk, pastinya mereka akan tersesat di jalan. Dan yang kemudian yaitu adalah contohnya anak-anak sekolah, mereka pasti butuh yang namanya seorang guru. Ini mereka membutuhkan agar mereka kedepannya lebih baik lagi, dan terlebih-lebih mungkin sekalipun seorang anak mempunyai IQ yang tinggi, pasti membutuhkan yang namanya seorang pengarah supaya kemampuan anak ini lebih baik lagi. Dalam ayat firman Tuhan Matius 2 ayat 12b ini, yaitu adalah mengenai bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang Majus yang datang untuk menemui bayi Yesus. Yang awalnya orang Majus ini adalah suruhan Herodes untuk menemui bayi Yesus. Ketika orang Majus ini bertemu dengan bayi Yesus, mereka begitu takjub. Mereka percaya kepada bayi Yesus sehingga mereka mempersembahkan persembahan yang begitu baik, yakni emas, kemenyan, dan mur. Mereka bersuka cita ketika mereka menemui bayi Yesus. Dan sewaktu-waktu mereka ingin pulang ke negerinya, Tuhan membuat sebuah nubuat. Mereka diperingatkan Tuhan dalam mimpi supaya mereka tidak melalui jalan di mana mereka telah melaluinya tadi, tetapi Tuhan menunjukkan kepada mereka supaya mereka ke negerinya melalui jalan yang ditunjukkan Tuhan. Di sini Tuhan memberikan kepada mereka hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat melalui jalan tersebut selamat tanpa adanya kecelakaan. Di dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan telah merencanakan yang terbaik kepada mereka. Kenapa? Karena dari awal Tuhan telah mengetahui tujuan Herodes ketika ingin mengetahui bayi Yesus ini, yaitu adalah untuk membunuh. Kita dapat melihat ayatnya yang ke-16 itu, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah.
Nah, di sini Tuhan telah menunjukkan jalan kepada orang Majus ini supaya tidak kembali ke jalannya, karena Tuhan telah mengetahui rencana jahat Herodes kepada mereka. Karena pasti Herodes akan membunuh mereka ketika mereka akan kembali ke jalan itu. Terlebih-lebih dalam momen perayaan Natal ini, kita dikehendaki supaya kita dapat melakukan panggilan Tuhan, kita dapat merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan memberi kepada kita jalan lain yang mungkin jalan itu tidak kita harapkan, tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika Tuhan memberikan jalan lain kepada kita, pasti ada makna yang begitu baik dalam kehidupan kita. Contohnya saja, ketika kita tamat dari sekolah ini, mungkin kita tidak langsung melanjut di perkuliahan, tapi mungkin sudah Tuhan atur semuanya kepada kita. Mungkin Tuhan telah memberikan bagian mana yang terbaik yang akan dikondisikan dalam kehidupan kita ini. Dan terlebih-lebih dalam firman Tuhan ini, sebelum kita akan melakukan kejahatan kepada sesama kita, kepada orang lain, dan begitupun ketika saya punya pikiran jahat kepada teman semua atau kepada Bapak Ibu guru kita pada saat ini, yakinlah Tuhan sudah mengetahui rencana itu, dan Tuhan pastinya akan menghindarkan segala kecelakaan dalam kehidupan orang tersebut. Dan terlebih-lebih kita dituntut supaya kita takut kepada Tuhan. Karena kenapa? Segala hikmat yang yang kita punya saat ini itu adalah berasal daripada Tuhan. Mari kita sama-sama membukakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7, yang demikian bunyinya adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, maka percayalah kita tidak apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa penyertaannya, yang berbunyi juga dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, yaitu adalah, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dan yang setiap orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, pasti akan diberikan kutuk. Oleh karena itu, setiap rancangan-rancangan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah, rancangan itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Baik, demikianlah ayat renungan yang dapat kita renungkan pada saat ini. Mari kita kembali tutup renungan kita ini dengan kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menuntun jalan kehidupan kami, kiranya Engkau yang selalu memberikan hikmat-Nya daripada Engkau Tuhan. Kami menyadari tanpa adanya perlindungan dari Tuhan, kami yakin Tuhan, kami tidak apa-apa, kami tidak apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya melalui penyertaan-Mu, Engkau yang akan selalu melindungi kehidupan kami dari awal hingga sampai pertengahan hingga kami akhir ini. Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.